Baik Bapak Ibu peserta serial webinar SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pagi hari ini Kamis tanggal 30 April 2020. Mudah-mudahan di akhir bulan ini ada sebuah kebahagiaan, semangat yang luar biasa karena tentunya awal bulan sudah menunggu kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita tidak terasa ini sudah hari atau bagian serial yang webinar yang ketiga. Setelah pada kesempatan pertama tanggal 27 April, Bapak James selaku Ketua SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur memberikan semacam cerahan kepada kita tentang fenomena belajar di rumah dan kemudian mendadak melek IT. Itu di hari pertama. Kemudian kemarin juga kita juga diberi sebuah pencerahan baru juga, salah satu guru luar biasa dari Tulungagung, Ibunda Lulut, mencoba memberikan wawasan baru, informasi baru, diskusi baru tentang guru gaptek perlukah takut. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan diskusi kembali di serial webinar yang ketiga SLCC Provinsi Jawa Timur tentang cyber pedagogi. Bagaimana membuat siswa senang belajar online, tidak hanya itu saja, hal-hal situasi, kondisi, perangkat di era milenial, di era digital ini, bagaimana sebaiknya kita mencoba membuat atau memanajemen manajerial pendidikan di situasi kondisi masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Muslim dan menyesuaikan diri bagi yang beragama selain Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan harapan kegiatan serial webinar yang ketiga ini bisa berjalan lancar dan lain sebagainya. Halo Banyuwangi, Jember, kemudian ke arah barat Pasuruan, Surabaya, kemudian Malang, Batu, Pacitan, Blitar, Trenggalek, dan lain sebagainya, sampai ke arah Ngawi, Tuban. Mudah-mudahan kita tetap semangat di bulan Ramadan ini sambil belajar bersama bagaimana kita coba meningkatkan profesionalitas kita dalam mengemban amanah dan mengantarkan generasi bangsa Indonesia. Baik, Bapak Ibu, cyber pedagogi pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh salah satu guru dari Kabupaten Jember. Beliau adalah Bapak Saiful Rahman. Kebetulan selain sebagai tenaga pengajar di SMA Negeri Plus Sukowono, beliau juga merupakan salah satu ketua atau ketua APKS PGRI Kabupaten Jember. Sebelum saya memperkenalkan lebih jauh, mungkin saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak Saiful. Ya, selamat pagi Pak Setio. Alhamdulillah sangat jelas sekali terdengar dari Tuban. Jember, bagaimana kabarnya Jember di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Jember cuaca baik, cuma ada sedikit rintik-rintik hujan mulai dari tadi malam ini ya. Ya, selamat pagi semua juga tentunya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah mulai masuk. Ada Lamongan, ada macam-macam ini, sudah ada sekian peserta yang mengirim ucapan selamat pagi. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diskusi bersama. Baik Bapak Ibu peserta webinar serial yang ketiga ini, nanti misalkan ada pertanyaan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ibu guru semua bisa menuliskan pertanyaan atau pendapat hal di pojok kanan pesan di layar Bapak Ibu semua, seperti yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, tentunya sudah tidak sabar untuk mengikuti serial webinar SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pagi hari ini. Saya beri kesempatan yang penuh kepada guru yang sangat semangat, sangat cerah ini nampaknya di layar, luar biasa, sudah tidak sabar dia, pada Bapak Saiful Rahman. Silakan Pak Saiful Rahman. Ya, terima kasih Pak Setio. Alhamdulillah. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Di pagi hari ini kita berdoa Bapak Ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, barusan sudah disampaikan sedikit profil saya sama Pak Tio. Ya, saya sampaikan ulang bahwa saya nama Saiful Rahman. Saya bekerja di unit di SMA Negeri Plus Sukowono, Jember, yang mungkin letaknya itu jauh dari kota.
Jadi terletak di lereng Raung. Kalau dari kota itu sekitar 35 km. Ya. Tapi saya punya prinsip, dimanapun kita berada, dimanapun kita mengajar, yang penting satu adalah utama, kita harus bisa adaptif terhadap perubahan teknologi pembelajaran di dunia pendidikan. Sehingga kalau kita adaptif dimanapun kita berada, insya Allah kita akan terus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan belajar bersama, sharing bersama tentang cyber pedagogik di era digital. Ya, ini yang biasa dan sering didengungkan oleh Ketua PSLCC PBPGRI, yaitu beliau Prof. Eko Indrajit. Beliau adalah pakarnya. Ya, kami dari PSLCC meneruskan. Jadi materi-materi yang harus kita teruskan kepada Bapak Ibu dimanapun berada, dan kita di sini belajar bersama. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya memulai presentasi saya tentang cyber pedagogik, saya ingin menyapa Bapak Ibu. Mohon izin, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan nama, unit kerja, dan asal kabupaten kota di kolom chat. Saya ingin tahu berapa yang sudah hadir pada webinar hari ini. Monggo, kami persilahkan. Sangat bersemangat Bapak Pak Saiful. Mereka sudah menuliskan tadi ada dari Lamongan, ada ya Babat ini, ada Jombang Pak Irfan. Kemudian wah semangat semua ini sepertinya. Dr. Miswanto, Jember luar biasa. Malam hadir Bu Dida. Wah, dan seterusnya. Sebelumnya sudah ada 24 yang mengucapkan ucapan selamat pagi pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya di pagi hari ini kita sharing informasi, sharing materi, Bapak Ibu bisa memonitor, menyimak mulai dari awal sampai akhir. Sehingga nanti apa yang kita sampaikan materinya tidak terpisah, tidak terpenggal-penggal, ya Bapak Ibu, di webinar pada pagi hari ini nanti akan kita bagi 3 sesi, di mana di masing-masing sesi kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk saling berdiskusi, bertanya ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati yang berbahagia, langsung saja saya tampilkan materi saya ya. 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 Sudah tertampilkan Pak Tio materi saya? Sudah, sangat jelas Pak. Ada dua laki-laki yang ganteng di layar kita semua. Oke, ini masih proses poinnya. Oke, ini. Ya. Ya, berbicara tentang cyber pedagogik di era digital di sini, kita tidak terlepas dari sejarah perkembangan teknologi pembelajarannya. Ini masih loading juga. Oke. Ya, perkembangan teknologi digital mulai kita masih ingat kita kecil, bagaimana kita menggunakan atau melihat teknologi itu yang biasa kita lihat mungkin hanya televisi saja, hanya radio saja, kita mendengarkan informasi, mendengarkan sebuah informasi melalui media televisi, sehingga terus berkembang. Pada saat itu misalkan saya di SMA, jadi sedikit saya cerita Bapak Ibu ya, SMA pada saat itu 97. Komunikasi sangat terbatas. Jadi kalaupun ada telepon, itu telepon umum. Kita berhubungan biasa menggunakan pos masih. Terus berkembang. Tahun 2000 awal sudah merebak, itu namanya handphone. Handphone pun juga mengalami perkembangan. Yang dulu mohon maaf, ada merek yang terkenal, sekarang sudah terdisruption. Jadi sudah terdisrupsi, sudah tergeser. Kenapa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Jadi di dalam cyber pedagogik ini kita tidak terlepas dari yang namanya
digital transformation. Jadi dalam transformation itu bisa bergeser, bisa membesar, bisa mengalami rotasi, dan seterusnya. Maka dari itu, ya kita sebagai guru harapannya ke belakang ini terus bisa beradaptasi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan materi saya pada pagi hari ini, saya coba tampilkan video di sini sebagai pengantar. Video saya belum terbuka, Pak Tio? Sudah, Pak, masih proses sepertinya. Masih proses ya? Ya. Oke. Ya. Sambil menikmati ucapan selamat pagi dari semua peserta. Oke. Juga Ya. ada 90-100 lebih peserta mengucapkan ucapan selamat pagi dan menyapa kita semua. Mantap. Ya, ya, ya. Bukanya agak lemot ini ya. Ya. Belum terbuka ya, Pak ya? Sudah, untuk audionya belum terbuka, Pak Saiful, tapi presentasinya Bapak sudah terbuka. Seperti audionya, ini sepertinya audionya tidak jalan, mungkin bisa lanjutkan dengan presentasi Bapak. Oke, siap. Bentar. Koneksi saya tersendat. Ya, sambil menunggu Pak Saiful, Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu sambil menunggu presentasi ini, mohon maaf ini ya. Ya, Trenggalek hadir, Pak Saiful, Ponorogo juga hadir, kemudian Kepanjen, Mojokerto hadir. Sudah ada 110 peserta pada kesempatan pagi hari ini yang menulis melalui pesan. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Saiful, absensinya di mana? Absensinya cukup di kehadiran Bapak Ibu di Kaizala maupun di webinar di tim pada kesempatan atau setiap pertemuan kali ini. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu peserta semua untuk menuliskan nama lengkap. Karena nama lengkap itu akan kami gunakan sebagai absensi kehadiran Bapak Ibu di kegiatan webinar. Baik, Pak Saiful bisa dilanjut? Ya, ini tertampilkan di layar materi saya ya. Belum Pak, belum. Gogik di era digital. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Eko. Jadi beliau menyampaikan bahwa peran guru dalam proses belajar mengajar tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak memakai teknologi akan segera tergantikan. Karena itu guru harus senantiasa belajar sepanjang hayatnya. Dan jika seorang guru berhenti belajar, biasanya sudah berhenti menjadi guru. Ini sangat luar biasa menjadi motivasi bagi kita. Sesungguhnya bolehlah kita sekarang menjadi guru, tetapi ketika kita tidak bisa dan tidak berupaya, berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka kita akan tergantikan. Dalam tanda kutip, tergantikan bukan terus kita tergusur secara kita dalam mengajar, tidak. Tetapi anak-anak akan sudah memulai, siswa-siswa kita sudah mulai melebihi dari kita. Kenapa? Karena anak-anak kita yang sudah hidupnya di zaman era digital ini mereka sudah lebih luas, lebih bebas untuk membuka segala informasi. Oke, ini sekadar pembuka saja. Kita lihat kerangka kompetensi abad di-21 di sini. Jadi di sini ada 4 kompetensi yang diharapkan. Kreatif dan inovasi, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Ya, tentunya ini harapan ini mengharapkan generasi-generasi milenial kita, generasi kedepannya ini memiliki kecakapan hidup, yaitu fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, memiliki keterampilan sosial budaya, produktif dan akuntabel, dan memiliki kepemimpinan serta bisa bertanggung jawab. Nah, tentunya di sini tidak terlepas dengan peran teknologi. Teknologi sebagai tool, tapi
teknologi pasti akan mewarnai di dalam pembelajaran kita di dunia pendidikan di sini. Makanya dari itu kita harus bisa melek informasi, melek media, dan melek teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya ke belakang, apa yang menjadi cita-cita bangsa kita itu bisa tercapai. Ya, itu adalah merupakan kerangka kompetensi abad ke-21, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat, kita amati di sini. Di sini ada generasi mulai dari baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z. Kira-kira itu posisi kita di mana? Ya mungkin ada di Gen Y, Gen X, dan mungkin juga ada yang sudah, mohon maaf, ya sudah berumur di atas 50 sampai dengan 60 tahun. Ya, baik Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu. Saya ingin mengetahui apa persepsi Bapak Ibu tentang generasi ini. Coba kita lihat, silakan Bapak Ibu buka menti.com. Oke. Ya, sambil proses. Mohon izin, silakan dituliskan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pahami tentang generasi ini, mulai dari baby boomer sampai dengan Gen Z ini. Silakan dituliskan di kolom chat. Mohon izin Pak Tio disampaikan apa yang ditampilkan oleh Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu narasumber ingin mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu semua untuk menuliskan kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami tentang baby boomer, kemudian Gen X, dan seterusnya yang terlihat di layar kita semua. Mungkin itu Pak Siful ya, di stop di situ. Ya. Monggo Pak Lutfiah, Babat Lamongan, silakan Pak dituliskan. Bu Swantini Kediri, monggo. Kita tunggu pendapat Bapak Ibu tentang baby boomer, kemudian Gen X, Gen Y, Gen Z. Saya juga ini bingung, saya bagian dari gen yang mana ini? Ya, ada sudah menjawab Pak Henry dari Blitar. Wah, ya, bagaimana jawabannya? Kita lihat Pak Henry dari Blitar. Sudah saya publish itu. Kemudian masih menunggu yang lainnya. Ya, Pak Kukuh dari Karangrejo, baby boomer sama dengan generasi banyak anak, banyak rezeki. Terima kasih Pak Kukuh, Karangrejo, luar biasa Pak Sepul. Pak Bambang Tri, generasi yang mana nih yang dimaksud, tapi beliau mencoba memberikan pendapat generasi semakin maju dan cerdas. Wah ya, boleh. Ya, Pak Hindri dari Surabaya, baby boomer adalah generasi yang lahir sekitar tahun 64. Wah, insya Allah ini sepertinya bukan saya ini kalau generasi boomer ini. Terima kasih Pak Hindri Surabaya. Kota Santri Jombang hadir, monggo bagaimana pendapatnya tentang apa yang maksud dengan baby boomer, Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Ya, oke. Saya lanjutkan Pak Tio. Halo Pak Tio. Ya, monggo silakan Pak. Ya, saya lanjutkan. Kalau kita melihat generasi mulai dari baby boomer, Gen X, Gen Z, Gen Y, dan Gen Z ini, kalau Gen Z ini mungkin anak-anak kita ya, yang hidupnya sudah dia udah bukan melek IT lagi, tetapi ketika dia udah nangis, yang kita berikan apa? Pastinya ya mungkin gadget kita. Jadi kita mereka anak-anak kita sudah terbiasa dalam kehidupannya melihat YouTube, melihat media-media hiburan, itu sudah terbiasa. Di Gen Y pun juga seperti itu. Dan di Gen X ini mungkin kita bisa, tapi dalam terpaksa, dan mungkin kita karena adaptasi. Ya, jadi biasanya kita karena adaptasi. Tetapi kalau Gen Y dan Gen Z ini sudah biasanya bukan karena adaptasi saja, karena sudah memang dia lahir dengan diberikan udah dikenalkan dengan dunia digital. Baby boomer pun jadi juga tidak ketinggalan.
bapak-bapak yang sudah umurnya di atas 50, ya sekarang mereka juga yang bisa beradaptasi juga bisa. Artinya mengimbangi anak-anak muda, mengimbangi Gen Y, Gen X ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah merupakan fenomena. Jadi fenomena anak-anak kita ketika di dalam pembelajaran. Ya mungkin ini tidak menyebar ke seluruh pelosok ya, tetapi kita melihat udah secara umum anak-anak kita sudah mulai belajar menggunakan laptop sebagai fasilitas, gadget sebagai fasilitas untuk membuka sebuah informasi, untuk belajar, untuk mengetahui apapun yang misalkan di dalam pendidikan, dalam pembelajaran itu sangat-sangat mudah sekali untuk mengaksesnya. Ya, cyberpedagogik. Apa sih cyberpedagogik? Sebelum saya masuk pada cyberpedagogik, kita masuk pada pedagogik dulu. Secara konvensional tentunya kita dalam pembelajaran, sebelum melakukan pembelajaran, kita ada perencanaan. Jadi ada perencanaan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, media apa yang harus kita persiapkan, terus strategi, model apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Itu adalah bagian perencanaan. Dan ketika masuk sudah di dalam selesai dalam perencanaan, kita memasuki sebuah ruang kelas, action, melakukan sebuah pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tentunya ini diteruskan di dalam evaluasi dan rencana tindak lanjut. Itu mungkin yang sudah kita lakukan secara konvensional. Lah, bagaimana dengan kita merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi dan rencana tindak lanjut di dunia cyber, di dunia maya. Ya, kali ini kita diposisikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita dipaksa sehingga terpaksa belajar untuk bagaimana kita melakukan sebuah pembelajaran jarak jauh. Kita melaksanakan pembelajaran secara virtual. Mau tidak mau, teknologi memiliki peran. Dan ketika kita tidak mau, tidak berusaha, tidak beradaptasi dengan teknologi pembelajaran, pastinya nanti kita akan terdisruption. Jadi pastinya kita akan ditinggal dengan teknologi yang terus berkembang seperti ini. Karena pembelajaran anak-anak kita yang diajari sekarang, dia sudah mengenal dunia digital, sedangkan kita yang lahir pada era tahun 1990-an, mungkin sekarang kita harus memaksakan diri beradaptasi dengan dunia digital. Ya, bagaimana apa ya yang dimaksud dengan cyberpedagogik? Cyberpedagogik itu secara umum mungkin kalau Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan oleh Bu Lulut, kita ingin tahu apa sekarang? Sudah bisa, tinggal browsing di Google, tinggal buka di YouTube cyberpedagogik. Apa itu cyberpedagogik? Tentunya pastinya bisa. Oke, itu sejarah pengertian dan seterusnya mungkin Bapak Ibu bisa memahaminya. Ya, di dalam cyberpedagogik ini yang akan kita pahami bersama. Yang pertama adalah fenomena pembelajaran di era digital. Yang dua, bagaimana peran teknologi dalam memfasilitasi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip dalam cyberpedagogik. Dan yang keempat, bagaimana strategi cyberpedagogik dalam pembelajaran. Di sini sebenarnya ingin saya tampilkan video sebagai pembuka, sebagai prolog untuk kita bagaimana mengetahui cyberpedagogik itu. Karena mohon maaf, ini sepertinya ada gangguan, saya lanjutkan saja. Oke, kita lihat di sini media baru yang sudah tersebar meluas. Kita tinggal buka di gadget kita tinggal buka di laptop kita, browsing di internet, sehingga media baru di sini tidak hanya menambahkan sesuatu, tetapi ia akan mengubah segala sesuatunya. Teknologi akan mengubah bagaimana kita melakukan pembelajaran. Teknologi sudah disruption taksi konvensional. Sekarang sudah tinggal menggunakan aplikasi saja, taksi udah datang. Kita ingin belanja, ya mungkin toko-toko besar di 5 tahun, 10 tahun kemarin sudah ramai, tapi mulai
bergesernya waktu, dengan adanya perubahan teknologi ini sudah tergeser. Jadi ada market digital yang memanjakan kita. Kita ingin belanja apa? Ada di sana semuanya. Bahkan di dunia media juga. Kalau dulu mungkin kita akan membaca berita, kita akan membaca materi, harus di koran, harus di majalah yang itu berupa cetak, harus di buku yang itu berupa cetak, yang itu adanya di perpustakaan. Tapi sekarang kita sudah online. Jadi hari ini kita ingin tahu apa, sudah bisa terbuka secara luas. Nah, ketika kita tidak bisa beradaptasi, ya kita akan menunggu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya. Dunia media sosial yang sudah banyak memberikan fasilitas bagi kita, bagaimana kita terhubung dengan rekan kerja, bagaimana kita terhubung dengan family, bagaimana kita terhubung dengan anak didik kita, dimudahkan dengan media sosial. Bahkan di dunia bank pun, di dunia bank, sekarang sudah, kalau dulu ada customer service yang berjejer di depan, sekarang sudah mulai terdisrupsi. Cukup 1-2 di bank itu. Jadi orang sudah menggunakan transaksi, menggunakan mobile banking, internet banking. Yang itu karena apa? Karena kecanggihan teknologi, karena adanya perkembangan teknologi. Di bidang pertanian, di bidang kedokteran, di bidang farmasi, di bidang konstruksi, semuanya sudah mengalami perkembangan. Karena apa? Karena sekali lagi perkembangan teknologi informasi. Di dunia pembelajaran yang kemarin, mungkin 2-3 tahun yang kemarin sudah ada ruang guru. Ya, kita tidak juga menyangka bahwa sekarang ini sudah, mohon maaf, bimbel-bimbel yang sudah dilakukan secara konvensional sudah menyepi. Sudah, artinya anak didik kita sudah banyak yang mengikuti bimbel secara online. Termasuk di bidang transportasi pun, kita ingin tiket, mau beli tiket, tidak usah ke loket, tapi cukup di e-tiket. Ya, itu adalah semuanya sedikit tergerusnya sistem-sistem konvensional karena adanya pengaruh teknologi. Oke, ya. Bagaimana fenomena pembelajaran di era digital ini? Kita lihat anak-anak kita sudah mulai dikenalkan dengan dunia digital. Anak-anak sudah dikenalkan dengan dunia gadgetnya dengan orang tua. Anak-anak sudah mulai mengetahui itu media sosial. Anak-anak sudah bisa melakukan sebuah jejaring berkomunikasi. Dan bahkan di pandemi COVID sekarang ini yang lagi ngetren, kita melakukan sebuah video conference untuk bercakap, untuk berkomunikasi, untuk bersharing informasi. Sehingga fenomena pembelajaran pada era digital ini yang pertama, informasinya beragam, mampu memenuhi rasa ingin tahu, menyajikan banyak data dalam kemasan yang sangat-sangat menarik sekali, baik itu dalam bentuk animasi, ya, kita melihat di YouTube, kita melihat di Google, kita mau buka apapun bisa, menyajikan tautan informasi dan mudah diakses. Dan kita membuka informasi, ingin mengetahui sebuah informasi, tidak ada batas ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun. Itu adalah fenomena pembelajaran yang berbasis digital. Ya, apa yang harus kita lakukan di era digital ini? Tentunya pembelajaran sudah harus bergeser, harus bergerak. Kita tidak hanya bisa mengandalkan secara konvensional. Baiklah, mungkin Bapak Ibu yang mohon maaf, yang di pelosok, yang masih belum tersentuh dengan koneksi internet, yang mungkin fasilitasnya terbatas, kita tidak bisa melakukan sebuah pembelajaran secara online. Tapi minimal ini adalah merupakan pembelajaran bagi kita, bagi pendidik. Minimal kita tahu dan minimal kita mengenalkan pada anak didik kita
bahwa pembelajaran nantinya akan bergerak dan terus bergerak sehingga beralih dari konvensional akan menjadi ke e-learning. Kalau menurut Prof. Eko itu lemus. Jadi learning, e-learning, mobile learning, ubiquitous learning, dan akhirnya dimasuk pada dunia smart learning. Ya, apa implementasi saat ini yang harus kita lakukan? Yaitu adalah menggunakan blended learning. Jadi kombinasi antara e-learning dan pembelajaran secara manual, secara konvensional, face to face dengan e-learning. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin secara face to face kita memberikan pengenalan terlebih dahulu, introduction, materi-materi yang akan kita sampaikan. Tapi secara instruction, coba kita evaluasi, kita usahakan melalui e-learning. Dan mungkin dilanjutkan kembali secara face to face, praktek, kita real praktek, mungkin di lab, bahkan sekarang pun di dunia virtual, kita akan mengadakan atau melakukan sebuah praktikum mungkin pelajaran biologi, fisika, kimia, sudah bisa kita lakukan secara maya, sudah bisa kita lakukan secara virtual. Bapak Ibu kalau mengenal di rumah belajar, di sana sudah ada. Jadi ketika kita mencampurkan sebuah bahan A dengan bahan B, komposisinya seperti ini, yang A, yang B, dan seterusnya, udah dapat. Nah itu, jadi perkembangan teknologi itu bisa memberikan kemudahan bagi kita, kemudahan dalam pembelajaran. Ya, itu mungkin dulu Pak Tio. Sebelum saya lanjut, monggo kita diskusi bareng dulu. Masih banyak materi yang akan saya sampaikan, harapannya biar tidak terlalu panjang dulu, kita buka diskusi dulu. Baik, terima kasih Pak Saiful Jember yang telah menyampaikan sedikit gambaran awal tentang cyberpedagogi, dan sangat menarik juga Pak Saiful tanggapan dari guru-guru seluruh Jawa Timur. Bahkan ada yang menarik ini, Bapak Ibu guru semua memiliki sudut pandang sesuai dengan situasi, kondisi, dan pemahaman masing-masing. Ini dari Pak Lutfila, ini bahasanya yang simpel, generasi buyut, kakek kita, anak kita, cucu, dan cicit. Wah, itu dia, beliau mencoba memaknai generasi boomer dan lain sebagainya dengan bahasa beliau. Yang lain juga banyak yang mencoba, ya saya yakin bahkan menuliskan makna dari masing-masing era itu bahkan lebih lengkap dengan apa yang biasa saya pahami, bahkan dengan tahun dan lain sebagainya, kebiasaan karakternya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti saya juga mengutip dari beberapa komentar teman-teman bahwa belajar sepanjang hayat merupakan hal yang utama tanpa mengenal era dan lain sebagainya. Mungkin begitu ya Pak Saiful ya? Iya. Monggo, saya buka pertanyaan diskusi Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada 3 penanya kemudian kita lanjutkan. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Saiful, Bapak Ibu, sudah dibuka semacam diskusi atau pertanyaan yang kita bisa coba bahas bersama-sama di grup webinar pada yang ketiga pada pagi hari ini. Sambil menunggu Pak Saiful. Oke. Ya. Kalau di wilayah atau di sekolah Bapak Saiful sendiri, apakah bagaimana penerapan tentang cyber pedagogi ini dalam di era yang saat ini, Pak? Ya, penerapan cyberpedagogik tidak serta-merta bisa menyeluruh ya. Jadi kita harus juga pelan-pelan beradaptasi dan mengadaptasikan. Tidak semua guru, tidak semua juga mungkin sekolah bisa memberikan fasilitas. Tapi minimal kita sudah memulai memperkenalkan kepada anak-anak, memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru yang kemarin mungkin ini yang sudah, ini ntar lagi yang saya jelaskan ya. Jadi di pandemi COVID ini utamanya Bapak Ibu sudah mulai bagaimana ya saya melakukan pembelajaran, padahal saya harus melakukan pembelajaran dari rumah, dari jarak jauh, mau tidak mau dia harus belajar bagaimana kita membuat kelas online, kemudian membuat kuis online yang digunakan untuk evaluasi dan seterusnya. Di sekolah saya jujur ya kita masih merangkak, masih memulai untuk melakukan sebuah pembelajaran yang berbasis digital. Itu mungkin Pak. Ya,
Pak Saiful, ada Bu Sri Lestari yang Ya, mencoba menyampaikan pertanyaan. ya, Apakah monggo. seorang guru itu harus menguasai cyber pedagogi? Bagaimana menurut Pak Saiful? Ya, pastinya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita harus bisa beradaptasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, teknologi pembelajaran di dunia pendidikan. Mau tidak mau, kita harus menyentuh apa yang disebut dengan cyber pedagogik. Minimal kita kenal, meskipun itu belum kita terapkan, meskipun itu belum kita aplikasikan di sekolah kita. Minimal kita sudah mengenal meskipun itu belum diaplikasikan kepada anak-anak didik kita. Sehingga ketika nanti mungkin ini bisa menjadi kebijakan oleh pemerintah, kita harus melakukan sebuah pembelajaran yang dikombin, blended learning, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Minimal sumber daya manusia dari Bapak Ibu guru. Mungkin infrastruktur, fasilitas nanti akan berjenjang. Sekarang sudah ada mulai BOS reguler, BOS afirmasi, yang itu sudah dari pemerintah untuk bisa mengalokasikan dananya lebih kepada perangkat-perangkat pembelajaran yang berbasis digital. Jadi anak-anak kita, anak-anak didik kita harus sedikit demi sedikit harus kita kenalkan. Dan kita sebagai guru harus terus belajar tetap terhadap sesama guru, belajar tetap dengan guru-guru yang di luar unit kerja. Nah, seperti sekarang ini juga. Jadi kita Bapak Ibu guru dari berbagai kabupaten kota, kita ketemu di webinar sini, kita sharing. Nah, ini adalah merupakan bagian upgrade dan update kita tentang dunia pembelajaran. Ya, itu mungkin Pak Tio. Ya, ini juga ada yang menarik Pak Sul dari Bu Indri. Ya. Bagaimana penerapan cyber pedagogi di tingkat SD? Karena kalau berbicara dengan tentang cyber pedagogi, maka cyber pedagogi itu tidak melihat jenjang, mulai dari pra sekolah sampai juga pada tingkat perguruan tinggi. Kalau Ya. SD, bagaimana kira-kira Pak Saiful? Ya, sangat menarik sekali di sini. Mungkin kalau SMP, SMA, dan SMK, sudah mungkin Bapak Ibu lebih pada banyak menerapkan ya. Bagaimana di SD? Di SD di sini juga kita sudah memulai. Bagaimana yang kita mulai yang sederhana terlebih dahulu. Kita mengenalkan bagaimana anak itu misalkan ya mengumpulkan tugasnya menggunakan videonya. Misalkan ini kita memberikan tugas di sekolah. Silakan anak-anak nanti kenali itu apa bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Para siswa diajari untuk melihat, mengamati tumbuhan itu di rumahnya. Kemudian dia melaporkannya bagaimana? Bukan hanya dalam bentuk deskripsi tulisan saja, tetapi bisa juga dalam mengkomunikasikan, dibuat dalam bentuk video. Toh sekarang sudah namanya gadget, namanya HP, itu ada fitur untuk merekam video. Berikan saja kita pembelajaran yang mudah dulu. Biarkan anak-anak misalkan mengenalkan tumbuhan ini. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Nah itu. Jadi tugas-tugas yang kita berikan, kita usahakan sedikit demi sedikit kita geserkan, kita perkenalkan di dalam dunia digital. Nah ini yang nanti akan saya jelaskan. Kenapa kok harus seperti itu? Nah itu. Ya, kalau dulu kita punya misalkan kita pernah praktik. Pada saat zaman saya di SMA, saya pernah praktik. Saya punya guru yang luar biasa bagus dalam menerangkan. Tetapi karena tidak adanya teknologi yang memfasilitasi, sekarang tidak ada rekamannya. Ketika saya ingin melihat bagaimana sih saya melakukan praktik pada saat itu, tidak bisa. Mungkin ada dalam bentuk laporan, dalam bentuk kertas. Tetapi kertas pun itu akan usang. Tapi dengan adanya teknologi ini akan terrepositori, jadi terekam, tersimpan dengan baik. Mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang, materi yang kita buat sekarang itu masih akan bisa terbaca, masih akan bisa termonitor, masih akan bisa dipelajari oleh anak-anak cucu kita. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ini juga banyak yang menanggapi terkait dengan
sebenarnya perbedaan mendasar antara cyber pedagogi sendiri dengan pedagogi itu selain dari teknologi itu apa? Ini ada Bu Lina Mustika Hidayati ini sebetulnya. Baik, ya. Oke. Pedagogik tanpa cyber ya. Jadi pedagogik sudah pastinya harus dilakukan oleh seorang guru, oleh seorang pendidik ketika kita melakukan sebuah pembelajaran secara konvensional, secara face to face. Tadi saya sampaikan, ketika kita akan melakukan sebuah pembelajaran, pastinya harus ada planning, harus ada rencana. Jadi kalau dulu kalau kita akan mengajar, pastinya akan dituangkan melalui sebuah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi mulai dari apa materinya, kemudian bagaimana kita alokasi waktunya, medianya, kemudian cara kita dalam pembelajaran, strategi modelnya yang harus kita lakukan, termasuk sampai dengan evaluasi. Itu adalah bagian dari planning, bagian dari rencana, yang kemudian diaplikasikan di dalam bentuk sebuah pembelajaran. Pembelajaran secara konvensional, kita kan sekarang masih di dalam kelas, padahal pembelajaran secara konvensional itu boleh kita dimanapun belajar. Kita belajar di kelas, kita belajar di luar kelas, kita belajar di taman, kita belajar dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena pembelajaran itu prinsipnya jadi by design sama by utilization. By design, jadi mungkin yang sudah ada, yang sudah didesain di sekolah itu. Tetapi by utilization, kita bisa melakukan sebuah pembelajaran dengan melihat apa yang ada di sekeliling lingkungan kita. Mungkin kita akan melihat tentang tadi yang saya sampaikan, tumbuhan. Berikan saja pembelajaran anak-anak itu untuk keluar di kelas. Nah, itu pedagogik secara mungkin secara konvensional ya. Bagaimana cyber pedagogik? Cyber pedagogik ini adalah pedagogik yang dilakukan secara maya, secara virtual. Tadi saya sampaikan bahwasanya bagaimana kita mengatur pembelajaran itu secara virtual. Misalkan ini yang paling mudah dan sangat mudah kita lakukan. Ya, kita tidak menggunakan kelas online yang mungkin LMS, menggunakan Moodle atau menggunakan yang platform yang sekarang sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru, misalkan Dojo Class, Google Classroom, ada Edmodo, ada Kuiper dan semuanya. Lakukan saja. Oh Pak, sekarang saya hanya bisa punya WA, bisa melakukan dengan WA. Cukup pembelajaran itu dengan WA. Bisa. Bagaimana cyber pedagogik dilakukan? Kita misalkan menggunakan WA, ya cukup saja kita buat grup, ya kemudian kita berikan instruksi di dalam grup itu. Jadi guru memberikan instruksi, baik anak-anak, misalkan kita buat ketikan atau misalkan kita kirim suara pembelajaran pagi hari ini, misalkan sekarang dalam pandemi COVID ini ya, kita sampaikan aja, kita berikan pengumuman. Anak-anak besok kita akan melakukan pembelajaran pukul 8 sampai dengan pukul 10. Nah, itu adalah merupakan instruksi yang diberikan secara virtual, secara maya. Kemudian di sana oke, jam 8 sudah masuk. Anak-anak silakan yang sudah monitor WA ini silakan kirimkan nama dan ketikkan hadir, misalkan Saiful hadir, Setio hadir dan seterusnya. Nah, itulah bagian dari virtual kita untuk mengabsen. Nah, kemudian kita atur lagi. Jadi, sekian menit untuk mengabsen. Sekian menit, misalkan kita tampilkan video pembelajaran yang berupa YouTube, misalkan link YouTube kita sampaikan di WA. Sampai dengan akhirnya pada evaluasi. Nah, itu mungkin secara mudah seperti itu, Pak Tio. Okay. Ya. Terima kasih, Pak Saiful. Ini mungkin satu lagi sebelum masuk pada termin berikutnya, atau Pak Saiful bisa melanjutkan. Ini hampir sama silakan saya berikan kesempatan satu pertanyaan dulu. Ya, di beberapa guru PAUD, kemudian ada juga beberapa mapel, bagaimana mengajak mereka bersama-sama untuk melek digital yang ada hubungannya dengan cyber pedagogi. Kemudian juga ada bagaimana mengupdate teknologi untuk pembelajaran pendidikan agama. Ini sebenarnya hampir sama, Pak Saiful. Bagus, ya. Mungkin di jenjang dasar. Di jenjang dasar tadi saya sampaikan kita tidak 100% menyampaikan atau menggunakan teknologi yang ada ya. Tapi kita harus menyesuaikan. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Lulut, misalkan kita membuat video animasi
video animasi misalkan tentang sholat, video animasi misalkan tentang kita mencuci tangan. Buat saja dengan kreativitas oleh seorang guru, kemudian video itu kita sharing, kita bagikan kepada anak-anak kita. Nah, itu adalah merupakan bagian dari kita mengenalkan dunia digital, mengenalkan pembelajaran melalui dunia digital. Seperti itu, Pak. Jadi kita yang mudah-mudah dulu yang dapat kita lakukan dan disesuaikan dengan anak didik kita. Prinsipnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Saiful. Mungkin memang ini ada 17 pertanyaan yang belum saya publish, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Ada salah satu pertanyaan biar mungkin tidak mengulang. Bagaimana cara memberi motivasi dan membuka mindset teman-teman guru yang belum bisa move on dengan cara konvensional? Ini dari Wenang SMA Negeri 1 Lawang. Sebenarnya ini mungkin sudah dibahas oleh Bu Lulut kemarin. Kata kuncinya adalah lakukan, berikan contoh, dan jalan terus. Nah, ketika sudah ada praktik, mungkin Bapak Ibu guru yang lain akan mengikuti, oh ternyata menggunakan teknologi, oh ternyata kalau menggunakan ini, oh ternyata ketika kita begini, maka itu kita bisa membantu dan mempermudah aktivitas kita. Mungkin gitu ya Bu Una. Baik Pak Saiful, saya berikan kesempatan, ada waktu 20 menit lagi, ini saya berikan mungkin ada materi lagi mungkin ingin disampaikan kembali. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi ini tadi blended learning. Ya, sekarang bagaimana peran teknologi? Bapak Ibu, saya lanjutkan, saya harapkan Bapak terus monitor pembelajaran pada pagi hari ini, meskipun ini satu arah yang bisa menampilkan dan tertampilkan hanya kita presenter saja, Bagaimana peran teknologi dalam fasilitasi pembelajaran? Tadi sudah saya singgung bahwa yang pertama ada 7 di sini yang kita Indrajit. Yang pertama adalah teknologi sebagai sumber belajar. Jadi pastinya menjadi sumber belajar. Kalau dulu sumber belajar itu satu-satunya mungkin buku yang berupa media. Subjek belajar itu adalah guru, tetapi sekarang sudah tidak. Ya, jadi sudah menjadi sarana sumber belajar. Kita tinggal ingin tahu apa, tinggal klik sudah bisa mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua adalah bahwa teknologi sebagai medium interaksi antara pelajar dan pendidik sebagai pendukung operasional administrasi pembelajaran menggunakan LMS Learning Management System. Teknologi sebagai platform belajar secara online dan virtual yang sekarang udah kelas-kelas online sudah banyak yang dapat kita dan banyak kita aplikasikan. Teknologi sebagai alat pendukung evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir teknologi sebagai infrastruktur manajemen pengetahuan. Jadi materi-materi pembelajaran sudah bukan lagi dalam bentuk teks yang ada di kertas. Jadi dalam bentuk format gambar, teks, video, maupun audio. Oke, kita buka satu persatu. Bagaimana teknologi sebagai sumber belajar? Yang pertama adalah bahan belajar dapat diperoleh dari mana saja, sejauh ada akses dari sumber yang dimaksud. Apa yang tidak ada sekarang di YouTube? Apa yang tidak ada sekarang ketika kita browsing di Google? Semuanya hampir 100% dapat diketahui di sana. Yang kedua adalah teknologi internet telah memberikan keleluasaan untuk saling berbagi, mereplikasi sumber belajar. Ya, ketika saya membuat video pembelajaran, saya bisa men-sharing kepada seluruh. Misalkan saya sharing melalui YouTube, saya sharing mungkin melalui Google Drive, saya sharing mungkin melalui dalam bentuk blog-blog pembelajaran. Jadi teknologi internet ini sudah bisa memberikan keleluasaan. Kalau dulu kita sulit mempublikasi, misalkan saya punya puisi, saya punya cerita, saya punya artikel, sulit untuk mempublikasikannya. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi internet, teknologi digital seperti ini, sangat mudah sekali. Sekarang selesai kita membuat artikel, sekarang kita selesai membuat sebuah puisi, sekarang kita selesai membuat sebuah video, langsung saat ini pula bisa kita upload dan kita bagikan.
Seperti itu. Dan yang ketiga adalah bahwa sumber belajar itu bersifat dinamis dari berbagai referensi maupun interaksi setiap hari. Jadi terus bergerak. Jadi sumber belajar akan semakin banyak. Dan itu tidak akan usang. Sampaikan tadi kalau buat sebuah buku yang itu dicetak, mungkin akan memiliki kalau misalkan kita merawatnya dengan baik 20 tahun, tapi namanya kertas, ya pastinya akan usang juga. Tapi kalau dalam bentuk file yang itu dipublikasikan, yang direpositori, yang disimpan di dunia virtual, itu akan tersimpan lebih lama lagi. Yang keempat adalah sumber belajar dunia terbuka untuk publik dan saling berintegrasi. Kita ingin mengetahui apa tadi saya sampaikan, sudah terbuka secara publik dan saling terintegrasi, sudah terhubung. Kita bahkan sekarang ini ada sudah berkembang sekolah yang berbasis virtual. Kita ingin kuliah yang itu perguruan tingginya di luar negeri, bahkan ini sudah dilakukan oleh universitas terbuka. Jadi melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Tempatnya di Jakarta, tapi orang yang ada di Merauke, ada yang dari Papua, dari Kalimantan bisa terkoneksi, bisa melakukan sebuah pembelajaran. Dan yang kelima bahwa fenomena MOOC, Moodle Open Online Course, telah mendisrupsi dunia pendidikan. Tadi saya sedikit menyampaikan bahwa dunia bimbingan belajar yang kemarin-kemarinnya 5 tahun kemarin merebak bimbingan belajar dengan banyak pesertanya, sekarang sudah mulai terdisrupsi, sudah mulai tergeser. Yang kedua adalah bahwa teknologi sebagai medium interaksi antar pembelajar. Contohnya pada saat ini kita bisa melakukan webinar dengan teknologi, kita bisa melakukan VCon. Mungkin Bapak Ibu di pandemi COVID sini akan melaksanakan meeting, kita tidak bisa hadir di sekolah, tapi kita bisa hadir melalui dunia maya. Seperti itu. Sehingga setiap pembelajar, sumber belajar sudah saling terhubung satu dengan lainnya. Dan yang kedua, proses komunikasi, interaksi, kolaborasi, kerjasama dapat terjadi selama 24 jam. Kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Yang ketiga, bahwa komunikasi dapat terjadi antara pembelajar, pendidik, dan sumber belajar. Jadi ketika kita membuka LMS, Learning Management System, kelas online, sudah ada interaksi pembelajaran di sana. Jadi mulai dari introduction, pengenalan materi, mulai dari sampai dengan evaluasi, sudah ada di dalamnya. Dan yang keempat, format komunikasi digital dilakukan secara virtual dan berbasis multimedia. Dan yang terakhir, bahwa jangkauan dan waktu interaksi tidak mengenal batasan ruang dan waktu, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh saya. Jadi kapanpun kita akan melaksanakan sebuah interaksi pembelajaran, kita bisa. Pagi, siang, malam, jam berapapun kita bisa. Yang ketiga adalah bahwa teknologi sebagai peraga pembelajaran. Ini sebenarnya ada video ini. Maaf Pak Saiful, mungkin bisa dipersingkat ya, karena waktu kita kurang 15 menit lagi ini. Ya. Jadi teknologi sebagai peraga pembelajaran. Ini sebenarnya ada video yang ingin saya tampilkan, tapi ada koneksi yang error ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Bagaimana teknologi itu sebagai peraga pembelajaran? Jadi kita bisa memperagakan pembelajaran itu secara virtual. Di dunia digital, kita bisa melakukan misalkan praktik biologi, praktik fisika, praktik kimia, praktik matematika. Tanpa kita melakukan praktik secara nyata, kita bisa melakukannya di lab-lab virtual. Nah, itu. Yang keempat adalah teknologi sebagai alat pendukung operasional administrasi pembelajaran.
Tadi saya sampaikan ada LMS, kita PGRI memiliki yang namanya PGRI SLCC yang sudah bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk menjadi konten kreator yang itu bisa kita gunakan sebagai e-learning. Ada rumah belajar memiliki Kemdikbud. Ada mungkin kita menggunakan platform-platform yang sudah ada, Google Classroom, Kelas Dojo, dan seterusnya. Yang kelima, bahwa teknologi itu sebagai platform belajar secara online dan virtual. Jadi, ya ini, kita kalau akan dulu para mahasiswa atau para penerbang yang akan melakukan sebuah latihan, mungkin secara nyata dia harus menaiki pesawat, tetapi sekarang sudah tidak. Jadi dia sudah bisa melakukan sebuah uji coba menggunakan dunia virtual atau secara online juga. Yang keenam adalah bahwa teknologi itu sebagai alat pendukung evaluasi pembelajaran. Jadi kita bisa melakukan evaluasi formatif, sumatif secara digital. Kita bisa melakukan memberikan umpan balik dalam evaluasi pembelajaran. 4 tahun mulai dari kemarin kita sudah melakukan namanya UNBK, jadi ujian nasional berbasis komputer. Nah, ini adalah merupakan salah satu fungsi peran teknologi digital yang bisa memberikan atau mempermudah di dalam melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir di sini, teknologi sebagai infrastruktur manajemen pengetahuan. Tadi saya sampaikan bahwa pentingnya kita untuk menyimpan materi-materi pembelajaran. Jadi di sini ada repositori pengetahuan yang tercipta selama proses pembelajaran dan dikelola secara digital. Dan yang kedua, bahwa kekayaan intelektual pembelajaran itu terus hari demi hari akan terus bertambah. Kalau dulu kita menyimpan file-file itu menggunakan disket. Kita ingat disket yang besar seperti itu ya. Perkembangan teknologi semakin kecil, ada flash disk, ada chip, ada mikro. Kemudian sekarang sudah berkembang lagi, kita menyimpan dengan cloud. Yang cukup kita tidak usah menggunakan perangkat keras, udah di dunia maya. Ya, mungkin bisa ini lebih singkat lagi Pak Saiful ya. Atau begini. Ya, ini ada yang menarik juga nih, maaf memotong ini. Terkait dengan mungkin lebih inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, salah satu penanya menyampaikan bagaimana cyber itu berisi muatan nilai-nilai pedagogik. Ya, ini menarik ini, menarik. Ya, sangat menarik sekali. Ya. Di mana Pak, kalau kita misalkan secara konvensional kan bisa menyapa anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan seterusnya, mengabsen dan seterusnya, bagaimana disiplinnya, bagaimana kita mengajarkan tanggung jawab, bagaimana kita mengajarkan diskusi, ya. Tadi saya sampaikan misalkan mendisiplinkan anak, cyber pedagogiknya di mana? Ya. Kalau kita menggunakan kuis, misalkan yang kita gunakan kuis, anak-anak besok kita akan melaksanakan pembelajaran pukul 8. Ya, absen saya buka pukul 8 sampai dengan 8:10 menit. Berikan saja kita menggunakan kuis. Jadi yang masuk pada kuis itu berarti dia sudah monitor, sudah masuk. Nah, itu adalah pembelajaran. Secara pembelajaran tentang kita mengajarkan tentang disiplin, mengajarkan tanggung jawab terhadap waktu. Bagaimana kita mengatur pembelajaran itu, diskusinya, bisa kita atur. Kapan anak-anak itu berdiskusi, jam berapa, dan seterusnya. Kita misalkan akan melakukan sebuah pembelajaran di malam hari. Silakan anak-anak, nanti kita akan belajar tentang materi ini jam 7 sampai dengan jam 8. Ketika anak-anak sudah tidak lepas dari jam-jam itu, lepas dari jam 8, berarti dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Otomatis ini secara tersendiri, secara sadar, secara tidak langsung nantinya akan membentuk karakter. Anak itu harus bisa disiplin. Contoh kecilnya saja. Dulu kita menggunakan kereta api
menggunakan tiket secara manual, tidak jadwal, mungkin yang menunggu itu adalah kereta apinya. Tapi sekarang kereta api berangkat jam 8, kalau kita lepas 1 menit saja udah ketinggalan, itu udah resiko. Nah, ini adalah mendidik kita. Oh, kalau misalkan jam 8 berangkatnya, berarti saya sebelum jam 8 sudah standby. Nah, seperti itu. Itu mungkin contoh kecil, Pak Tio. Ya, baik. Terima kasih Pak Saiful. Kita mungkin akan menambah, karena kita mulainya lebih 10 menit, mungkin kita sedikit undur 10 menit ya, selesai sambil ya. Yang menarik ini memang ada beberapa pernyataan yang diskusi yang disampaikan oleh guru-guru di tingkat dasar, baik TK maupun sekolah dasar. Mungkin perlu praktik baik, kira-kira seperti apa penerapan cyberpedagogi itu, karena tidak semua jenjang dasar memiliki sarana dan prasarana yang sama standar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mungkin Pak Saiful bisa langsung masuk ke sana, kira-kira seperti apa penerapan cyberpedagogi. Mungkin ada praktik baik yang bisa disampaikan kepada guru-guru luar biasa di seluruh Jawa Timur ini tentang penerapan cyberpedagogi di tingkat dasar. Baik, sangat menarik sekali ini Pak Tio. Ya, saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika kita akan mengaplikasikan, menerapkan teknologi digital, khususnya di dunia pembelajaran di sini, yang pertama adalah prinsipnya kita harus menyesuaikan. Jadi menyesuaikan infrastruktur, fasilitas yang ada di sekolah itu. Yang kedua, prinsip yang kedua bahwasanya kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memperkenalkan jadi teknologi digital ini sebagai teknologi pembelajaran. Bagaimana caranya? Bapak Ibu guru, ini mudahnya saja, saya berikan contoh saja ya. Bapak Ibu guru tentunya memiliki gadget. Yang gadget itu bisa untuk merekam video. Contoh, sekarang kita akan praktek tentang sholat. Ya, contoh praktek tentang sholat. Rekam saja sudah, artinya praktek sholat dari anak-anak itu, baik secara individu maupun secara kelompok. Ya, lah hasil rekaman itu nanti mungkin bisa akan kita tayangkan ketika kita masuk di dalam kelas. Maka tentunya anak-anak itu akan semakin menarik mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena objek yang ditampilkan itu bukan orang lain, tetapi objek yang ditampilkan adalah kita. Wah, itu saya praktek pada saat sholat. Nah, anak-anak akan semakin antusias, ada motivasi untuk terus belajar. Apalagi itu hasil rekaman kita, file-file yang kita buat itu akan kita unggah di YouTube dan seterusnya, akan menjadi sebuah kebanggaan bagi anak-anak. Seperti itu. Oke, ya. Mungkin kita memang bisa melakukan bagaimana penerapan cyberpedagogi dalam kehidupan siswa. Ini sangat sesuai sekali dengan kondisi kurikulum di tahun 2013 ini, bagaimana kontekstual pembelajaran itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana juga siswa, mungkin Pak Saiful ya sudah tidak asing lagi dengan media sosial dan lain sebagainya. Maka ini pas sekali dengan pertanyaan dari Pak Munib ini, bagaimana cara mengaplikasikan uswah perilaku yang baik terhadap siswa kita dengan alat cyber teknologi. Ini mungkin kan bisa melaksanakan atau update status yang positif setiap hari, itu merupakan hal yang paling sederhana, memanfaatkan cyber teknologi untuk mencoba membangun hal-hal positif yang marah pada perilaku siswa. Mungkin itu ya Pak Saiful ya? Oke. Ya, baik. Misalkan grup WA yang sederhana. Ini atau misalkan anak-anak tidak secara langsung dia terkoneksi atau memiliki koneksi kita dengan WA, minimal kita memiliki grup WA dengan orang. Ya, mungkin kita menyapa anak pagi, ya, menyapa dengan tulisan, menyapa dengan dengan suara atau menyapa dengan video. Assalamualaikum anak-anakku dan seterusnya. Silakan yang memonitor WA Bapak, chat Bapak ini silakan menjawab. Karena kita menciptakan sebuah komunikasi yang positif.
memberikan pembelajaran komunikasi yang positif. Bagaimana cara berkomunikasi di WA, bagaimana kita menggunakan kalimat dan seterusnya di WA. Itu adalah merupakan bentuk kecil pembelajaran bahwa sebenarnya anak-anak sudah dikenalkan pembelajaran secara sikap, bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya, bagaimana dia berkomunikasi dengan gurunya, kemudian bagaimana dia Ya, mungkin putus-putus ya Pak Saiful ya jaringannya ya. Menggunakan kapan dia gunakan, gimana Pak? Ya, mungkin putus-putus jaringannya tadi Pak. Sudah lancar, monggo dilanjutkan kembali. Oh iya. Jadi kecil kita menggunakan cyberpedagogik menggunakan misalkan kelas WA. Jadi kita mengajarkan anak-anak bisa berkomunikasi secara baik, secara santun. Terkadang kalau misalnya kita lihat chatting anaknya media sosial itu, mohon maaf, dalam tanda kutip tidak terkendali. Ada bahasa-bahasa yang itu tidak harusnya disampaikan, itu disampaikan. Lah, peran kita di sini sebagai guru untuk menyampaikannya. Jadi memberikan pembelajaran bagaimana berkomunikasi secara santun, bagaimana kita berkomunikasi secara baik di dunia digital. Tentunya kalau misalkan ini dilakukan, ini akan menjadi pembiasaan. Nah, sekarang ini kan bukan hanya di WhatsApp saja, di Facebook yang itu terbuka secara umum, di Instagram. Kalau anak-anak kita tidak diberikan bekal untuk bisa berkomunikasi secara santun, secara bijak, maka tentunya ini juga akan tidak baik ke belakang. Itu, Pak Tio. Terima kasih, Pak Saiful. Jadi memang banyak pertanyaan yang tidak bisa kami tampilkan, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ambil sedikit kesimpulan sebelum kita tutup, Bapak Ibu. Mungkin praktik baiknya bisa ditunjukkan Pak Saiful, kira-kira mungkin untuk kelas dasar bagaimana? Ya, tadi saya sampaikan sedikit. Ya. Tadi saya sampaikan sedikit bahwasanya di kelas dasar itu kita memulai yang sederhana saja. Bagaimana kita menggunakan, karena anak-anak di SD, di anak-anak yang dia di kelas dasar, anak-anak SD sekarang dia sudah tidak asing dengan gadget, udah familiar dia gadget. Tapi coba kita lihat apa yang dilihat oleh anak-anak. Mohon maaf, game online. Itu sebenarnya kalau misalkan kita berikan, kita lepas waktunya untuk tidak terkendali, itu tidak baik juga seperti itu. Maka dari itu bagaimana kita mengenalkan gadget ini, alat komunikasi ini menjadi alat pembelajaran. Caranya bagaimana? Tadi saya sampaikan bagaimana kita ajarkan anak-anak itu membuat video pembelajaran yang mudah-mudah saja, direkam saja. Ketika misalkan dia praktek di halaman sekolah, coba kita praktek di halaman sekolah, kita akan mengamati tentang belalang. Coba silakan kalian cari belalang, diamati. Oh ini kepalanya, oh ini kaki dan seterusnya. Lah itu disampaikan secara komunikasi, dideskripsikan oleh anak-anak, dijelaskan oleh anak-anak. Lah kemudian video itu akan kita berikan, kita share, kita tampilkan pada saat pembelajaran. Itu yang paling mudah mungkin ya, tahap-tahap dasar ya. Seperti itu Pak Tio. Ya, betul Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful telah menyampaikan panjang lebar tentang cyberpedagogi kepada kita semua. Intinya Bapak Ibu, cyberpedagogi tidak bisa kita putus atau kita lepas keterkaitannya dengan literasi kita bersama. Yang salah satunya adalah literasi digital. Jadi ketika cyberpedagogi ini dihubungkan dengan literasi digital, maka tidak akan ada keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan Bapak Ibu yang terkait bagaimana menerapkan cyberpedagogi, karena secara pasif tidak aktif, maka kegiatan atau cyberpedagogi itu bisa diterapkan. Salah satunya misalkan bagaimana menanggapi tentang informasi-informasi di internet dan lain sebagainya, maka disitulah cyberpedagogi mencoba membangun kemampuan literasi digital siswa, tidak sekadar bagaimana memanfaatkan alat teknologi dan lain sebagainya. Secara umum,
hal-hal sederhana bisa dikembangkan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Saiful, Bapak Ibu semua. Hal yang paling sederhana untuk kelas dasar atau kelas bawah menengah mungkin yang tidak bisa kita lepaskan adalah media sosial. Setidaknya ketika anak-anak mencoba dikembangkan kemampuan literasi digitalnya dengan membangun atau menulis hal-hal yang positif setiap hari, disitulah peran cyberpedagogi sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan karakter dan kontekstual siswa masing-masing. Baik Pak Saiful, di akhir ini sebelum saya tutup, mungkin ada suatu hal terakhir di akhir kegiatan webinar pada kesempatan kali ini, saya beri kesempatan. Ya, terima kasih Bapak. Harus satu, bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di dunia pembelajaran. Ya. Yang kedua, kita berupaya secara maksimal, berupaya kepada anak didik kita mengendalikan apa peran dari teknologi itu sendiri. Dan yang ketiga, kita berupaya untuk bisa menerapkan, meskipun dalam tanda kutip kita harus juga menyesuaikan terhadap anak didik kita, terhadap infrastruktur yang ada di sekolah kita. Dan yang kelima, yang keempat, kita terus harus belajar dan belajar beradaptasi untuk terus mengupdate diri, mengupgrade diri, sehingga kita sebagai pendidik tidak tertinggalkan dan ketinggalan dari dunia teknologi pembelajaran yang terus merangkak cepat ini. Secara umum itu Pak Tio, ini sebenarnya ada satu slide yang bagus saya tampilkan, cuma ini masih error lagi. Udah tampil Pak Saiful, monggo mungkin. Oke. Ya, ini. Jadi catatan terakhir bagi saya, yang pertama adalah teknologi itu diciptakan bukan untuk menggantikan peran guru. Kita harus ingat itu, tetapi bagaimana teknologi itu dapat membantu pendidik dalam fasilitasi proses pembelajaran sehingga kinerja proses pembelajaran bisa lebih menarik, meningkat, dan lebih baik. Catatan yang kedua, bahwasanya kita sebagai pendidik memiliki peran untuk membuat anak-anak didik kita addicted to learn. Jadi kecanduan untuk terus belajar, menikmati belajar, cukup membuat mereka senang untuk belajar, karena ketika mereka menikmatinya, maka sesulit apapun itu mereka akan survive, akan senang untuk belajar. Catatan yang ketiga, bahwa di era digital ini, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di kelas. Para siswa kini sudah dengan mudah memperoleh beragam pengetahuan melalui internet. Maka dari itu, kita sebagai guru terus bisa beradaptasi, upgrade, dan update informasi. Yang keempat, bahwa guru bukan lagi menjadi sumber ilmu, tetapi lebih pada fasilitator, coaching, sebagai pelatih, sebagai teman dan sahabat anak-anak didik kita. Dan yang terakhir, mari kita perkenalkan budaya digital pada dunia pendidikan ini dengan ramah, dengan benar, bahwa seorang pendidik atau peserta didik dapat belajar dan mencari pengetahuan dengan bantuan menggunakan media digital. Itu yang mungkin menjadi kunci bagi kita sebagai pendidik, sehingga pendidikan di era digital sini, pembelajaran di era digital sini bisa berlangsung secara baik dan bisa terkendalikan sesuai dengan cita-cita yang ingin kita capai. Itu mungkin Pak Tio sebagai closing statement dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah memonitor, mengikuti materi webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Saiful dari Kota Jember yang telah berkenan untuk mencoba menyampaikan informasi, wawasan, dan kita bisa diskusi bersama di kegiatan serial webinar pada kesempatan siang, dari pagi sampai siang hari ini. Baik Bapak Ibu, beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa kita sampaikan atau kita tunjukkan kepada Bapak Ibu semua dan dijawab oleh narasumber, tapi jangan khawatir, grup atau kelompok diskusi kita masih tetap aktif, dan itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu yang berada di Kota Banyuwangi sampai paling barat Kota Ngawi untuk bersama-sama
bagaimana membangun pendidikan di Provinsi Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya. Intinya satu hal catatan yang bisa saya ambil dari kegiatan webinar pada kesempatan kali ini bahwa cyberpedagogi sudah meresap kepada relung bahkan lubang-lubang kecil di kehidupan pendidikan saat ini. Artinya tidak ada teknologi yang paling canggih apapun dan juga tidak ada teknologi yang paling sederhana apapun. Jadi cyberpedagogi bisa digunakan sesuai dengan kapasitas dan keadaan situasi kondisi di pendidikan Bapak Ibu. Tadi sempat dicontohkan hal yang paling sederhana, bagaimana memanfaatkan media sosial. Mungkin itu ada hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, yang tentunya hampir semua wilayah, hampir semua daerah di Jawa Timur, kalau berbicara media sosial, maka semuanya pasti ada, dan itu bisa tentunya tidak bisa dilepaskan dari cyberpedagogi. Setidaknya bagaimana anak-anak kita bisa memanfaatkan media sosial, bisa menggunakan media sosial dengan positif, itu bagian dari bagaimana kita mampu menerapkan cyberpedagogi dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, cyberpedagogi ini bukan menjadi hal yang menakutkan bagi kita, tapi bagaimana kita bisa membangun kompetensi, profesionalitas pelayanan kita kepada anak-anak bangsa ini, sehingga hal-hal yang selama ini menjadi bumerang, menjadi fenomena bahwa anak-anak kita sudah tidak memiliki akhlakul karimah dan lain sebagainya, bisa kita bawa kembali kepada hal-hal yang seperti yang kita impikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua dan mohon maaf saya mewakili narasumber Pak Saiful dan semua tim webinar pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada satu hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, dan mungkin ada satu hal yang tidak bisa kami layani juga, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu pada kesempatan webinar berikutnya, dan absensinya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa coba ini ikuti di grup saja Bapak Ibu, tidak apa-apa, nanti absensinya akan kita linkkan di situ juga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kesehatan, tetap semangat untuk menjaga Indonesia menjadi lebih baik, mengantarkan generasi bangsa kita ini menjadi lebih baik, dan jaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.